Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Agus Pujianto selaku dosen pengampu mata kuliah bola tangan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah Dina selaku moderator untuk presentasi kali ini kelompok 5 dengan tema perwasitan permainan bola tangan dengan anggota kelompok. Yang pertama, Agun Dita Fahrian, yang kedua Herlambang Bang Triatmojo, yang ketiga Devita Rahmadanti, yang keempat saya sendiri, Sarah Dina, yang kelima Muhammad Rizky Akbari, yang keenam Anggun Yulia Ruscianti, yang ketujuh Ibrahim Zidan, yang delapan Ari Mukti Pampas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Anggun Yulia. Jumlah wasit dalam pertandingan bola tangan ada 2 orang. Kedua wasit ini memiliki hak yang sama dalam pertandingan dan mereka dibantu oleh seorang pencatat waktu dan pencatat skor. Wasit memeriksa sarana dan prasarana permainan terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Wasit tidak boleh diganti dan harus selalu dekat dengan bola. Keputusan wasit tidak boleh diganggu-gugat selama tidak ada kesalahan wasit yang nyata. Pelanggaran yang tidak sportif diperingatkan. Bila pelanggaran tersebut diulangi, maka pemain tersebut dapat dikeluarkan dari lapangan. Pada permulaan yang dihentikan karena terjadi pelanggaran, maka dilanjutkan dengan lemparan bebas. Kalau penghentian memakan waktu, maka diperhitungkan pada tambahan waktu. Tanggung jawab kedua wasit. Kedua wasit bertanggung jawab untuk yang pertama, memastikan permainan dimainkan sesuai dengan aturan dan menghukum setiap pelanggaran. Yang kedua, mencatat skor dan juga setiap peringatan, skorsing, diskualifikasi dan pengecualian. Yang ketiga, mengontrol waktu bermain, dan yang terakhir memastikan bahwa setelah pertandingan skor sheet diselesaikan dengan benar. Baik, selanjutnya, 2 wasit dengan otoritas yang sama akan bertanggung jawab atas setiap pertandingan. Mereka dibantu oleh pencatat waktu dan pencatat angka. Wasit memantau perilaku para pemain dan tim dari saat permainan mereka memasuki tempat sampai mereka pergi. Sebelum pertandingan, wasit bertanggung jawab untuk yang pertama, memeriksa lapangan permainan, gawang, dan bola. Yang kedua, memutuskan bola mana yang akan digunakan. 2 bola harus tersedia untuk setiap pertandingan. Yang ketiga, pastikan kedua tim memiliki seragam yang tepat. Yang keempat, pastikan jumlah pemain dan ofisial di area pergantian permain berada dalam batas yang ditentukan. Yang kelima, menetapkan keberadaan dan identitas pejabat tim yang bertanggung jawab. Yang keenam, lakukan lemparan koin untuk menentukan pilihan sisi. Wasit bernama pertama mulai sebagai wasit garis gawang dan menempatkan dirinya di garis akhir, di samping gawang tim yang bertahan. Wasit ini menjadi wasit pengadilan ketika tim bertahan selanjutnya menguasai bola. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devita. Baik, penempatan wasit selama pertandingan. Pada awal permainan, wasit kedua mengambil posisi sebagai wasit lapangan di belakang tim yang melakukan lemparan. Dia memulai permainan dengan sinyal poin untuk lemparan. Wasit bernama pertama mulai sebagai wasit garis gawang dan menempatkan diri di garis akhir. Di samping gawang tim yang bertahan, wasit ini menjadi wasit pengadilan ketika tim bertahan selanjutnya menguasai bola. Wasit lainnya kemudian menjadi wasit garis gawang di garis akhir tim lain. Ujung satu sama lama pertandingan. Isyarat wasit. Wasit memberikan tanda peluit. Yang pertama, pada pemulaan permainan, istirahat dan akhir permainan. Yang kedua, jika terjadi suatu gol. Yang ketiga, jika terjadi suatu pelanggaran peraturan permainan, jika bola melewati garis tepi gawang. Dan yang kelima, jika terjadi
lemparan hukuman, lemparan penjuru, hukuman lemparan penjuru, dan lemparan pembelaan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ibrahim. Selanjutnya lemparan wasit. Yang pertama, bila kedua pihak melakukan bersama-sama suatu pelanggaran, maka permainan dihentikan dan wasit melakukan pelemparan bola. 2. Lemparan wasit. Bola dilemparkan ke arah pelanggaran terjadi di garis gol dan di garis lemparan bebas, maka dilakukan di garis lemparan bebas. Yang ketiga, pada lemparan wasit masing-masing pemain harus sekurang-kurangnya berada 6 meter dari wasit sampai bola menyentuh tanah, kecuali yang bersangkutan. Selanjutnya, tanggung jawab wasit pengadilan. Pada prinsipnya, wasit pengadilan bersiul untuk pelaksanaan pelemparan formal atau lemparan bebas, lemparan penalti, dan lain-lain. Berakhirnya waktu bermain, tanggung jawab wasit garis gawang pada prinsipnya, peluit wasit garis gawang ketika sebuah gol telah dicetak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Keputusan yang bertentangan oleh wasit. Yang pertama, jika kedua wasit bersiul untuk pelanggaran dan setuju tim mana yang harus dihukum tetapi memiliki pendapat yang berbeda mengenai beratnya hukuman, maka hukuman yang paling berat harus diberikan. Yang kedua, jika kedua wasit bersiul untuk pelanggaran tetapi memiliki pendapat yang berbeda dengan tim mana yang harus dihukum, maka pendapat wasit pengadilan selalu menang. Dalam kasus seperti ini, permainan dimulai kembali mengikuti sinyal tangan yang jelas dari wasit pengadilan dan sinyal peluit. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Anggundita Fakrian. Perilaku tidak sportif oleh pemain atau ofisial tim, wasit memberikan peringatan kepada pemain atau ofisial yang bersalah dengan mengangkat kartu kuning. Seorang pemain tidak boleh diberikan lebih dari 1 peringatan dan tim tidak boleh diberikan lebih dari 3 peringatan. Seorang pemain yang telah mendapat skorsing 2 menit kemudian tidak dapat diberikan peringatan, hukuman penangguhan 2 menit, suspensi 2 menit harus diberikan untuk 1. Pergantian yang salah atau memasuki lapangan secara ilegal. 2. Pelanggaran berulang terkait dengan menangani lawan. 3. Perilaku tidak sportif yang berulang kali dilakukan oleh seorang pemain di lapangan. 4. Kegagalan untuk meletakkan bola di lantai saat keputusan diambil melawan tim penyerang. 5. Pelanggaran berulang ketika lawan melakukan lemparan formal, yaitu lemparan bebas, lemparan, dan lain-lain. Selanjutnya bacakan oleh Rizky. Baiklah, yang selanjutnya adalah komentar kasar atau meremehkan dibuat untuk wasit. Wasit menunjukkan penangguhan kepada pemain yang bersalah melalui isyarat tangan yang ditentukan. Sebuah suspensi selalu untuk waktu bermain 2 menit. Periode penangguhan dimulai ketika permainan dimulai kembali dengan sinyal peluit. Hukuman sampai diskualifikasi harus diberikan, yaitu yang pertama, jika seorang pemain yang tidak berhak untuk berpartisipasi memasuki lapangan. Yang kedua, yaitu untuk pelanggaran serius mengenai penanganan lawan. Yang ketiga, yaitu perilaku tidak sportif yang berulang kali dilakukan oleh pemain atau official team yang berada di luar lapangan. Yang keempat, yaitu untuk perilaku yang sangat tidak sportif oleh pemain atau official team. Lalu yang kelima adalah karena skorsing 2 menit. Ketiga, untuk pemain yang sama untuk serangan oleh official team. Untuk serangan oleh official team, seorang pemain yang dalam penyerangan lawan membahayakan kesehatan lawan akan didiskualifikasi, terutama jika dia 1. Menyerang atau menarik lengan lempar pemain yang sedang dalam proses menembak ke gawang. 2. Melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan lawan dipukul di kepala atau leher. 3. Menyerang tubuh lawan dengan kaki atau lututnya atau dengan cara lain.
Keempat, mendorong lawan yang sedang dalam proses berlari atau melompat sehingga membuat lawan kehilangan kendali atas tubuhnya. 5. Wasit menunjukkan diskualifikasi kepada pemain atau ofisial yang bersalah dengan mengangkat kartu merah. 6. Diskualifikasi pemain atau ofisial tim selalu berlaku untuk sisa waktu bermain. Pemain atau ofisial harus segera meninggalkan lapangan dan area pergantian pemain. Oke, baik, yang selanjutnya adalah diskualifikasi pemain atau official team selama waktu bermain selalu menyebabkan scoring 2 menit, yaitu kekuatan tim di lapangan dikurangi 1. Jumlah pemain atau official yang tersedia untuk tim dikurangi, tetapi tim diperbolehkan menambah jumlah pemain di lapangan setelah berakhirnya scoring, yaitu 2 menit. Yaitu yang pertama, hukuman pengecualian. Yang kedua, pengecualian harus diberikan. Yang ketiga, jika terjadi penyerangan selama waktu bermain. Serangan didefinisikan sebagai tindakan fisik yang disengaja dan sangat kuat terhadap tubuh orang lain. Bisa berupa pada pemain, wasit, ofisial, dan lain-lain. Meludah dianggap sebagai serangan untuk tujuan pengecualian selalu berlaku untuk sisa waktu bermain dan tim harus melanjutkan dengan 1 pemain lebih sedikit di lapangan. Baik, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar jika di-upload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.